Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fashalli wa sallim ومجد وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم innamal mu'minuna ikhwah wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadaratil mukarramin, para asatid dan para jamaah salat subuh ya, Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah bekal kita untuk mengarungi perjalanan yang begitu panjang, yang begitu kekal ya, yakni kehidupan di akhirat kelak. Kemarin sore ada ayahanda dari teman kami itu meninggal ya. Jadi kematian itu tidak disangka-sangka dan kita tidak bisa memprediksikan kapan kita meninggal, sehingga kita diharapkan untuk senantiasa dalam keadaan siap ya, dalam keadaan siap, karena kita saat ini berada di zaman yang banyak sekali terjadi bencana ya, banyak terjadi mautul fuja'ah, mati secara tiba-tiba. Kemarin ada juga mati secara tiba-tiba, seorang santriwati di pondok pesantren di Probolinggo sana meninggal secara tiba-tiba, tidak mengalami sakit, tidak kecelakaan, tidak ada eksiden apapun. Nah, mautul fujaah itu namanya, dan itu adalah fenomena yang akan terjadi sering di akhir zaman. Mautul fujaah mungkin termasuk jantung, serangan jantung itu mati tiba-tiba ya, kita nggak tahu, tiba-tiba tidak berfungsi. Baik, jadi nikmat kesempatan ini ya, nikmat masih hidup ini kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang ikhlas, tulus ikhlas, zahiran wa batinah, tidak hanya di lisan tapi juga di dalam batin kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, baik sirran wa alaniyah, baik di depan orang maupun di dalam kesendirian ya. Itu adalah hakikat takwa. Hakikat takwa, hakikat iman itu sama saja apakah amalannya dalam kesendirian maupun di depan orang atau di tengah-tengah keramaian, tidak pengaruh. Itu juga ikhlas juga begitu, di antara definisinya. Jadi banyak sekali bencana saat ini, dan di antara penolak bencana itu apa kira-kira? Penolak bencana itu ada beberapa kita jumpai dalam hadis ya. Ada beberapa, di antaranya adalah doa ya,
Di antaranya doa. Sebagian ulama menyebutkan doa. Ya, berdasarkan beberapa hadis, di antaranya ad-du'a yaruddul qada. La yaruddul qada illa doa. Jadi doa itu bisa mengubah ketetapan, tapi ketetapan yang ghairu mubram, ketetapan yang masih bisa berubah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi itu adalah di antara khasiat daripada doa. Ya, doa dengan tadarru, dengan benar-benar khusyuk, ya, dan diawali dengan taubat. Nah, taubat itu juga termasuk penolak bala, ya, penolak bencana, taubat. Ya. Karena apa? Karena bencana itu terjadi pasti karena maksiat seorang atau sebagian hamba. Bencana itu pasti. Ini bahasa keimanan, bukan sekadar gejala alam atau peristiwa alami begitu, tidak, tetapi karena perbuatan manusia. Ya. Jadi itu sudah ternaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidi. Jadi apapun yang terjadi atau menimpa diri kalian tidak lain adalah karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan di banyak kesempatan, gitu ya. Kalau ada orang maksiat tapi enggak datang azab, itu termasuk di bagian ayat wa ya'fu an katsir. Ya. Jadi tidaklah bencana itu terjadi kecuali karena maksiat hamba, tetapi Allah memaafkan dalam banyak kesempatan atau banyak orang yang dimaafkan oleh wa ya'fu an katsir. Jadi jangan dikira ini gejala alam, buktinya ada yang maksiat gak tertimpa bencana. Ya, meskipun yang tertimpa bencana ada yang bermaksiat juga. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan maksiat berarti. Begitu. Ini ujian itu. ujian keimanan. Dan Allah sudah menjelaskan di ayat itu tadi. Wa ya'fu an katsir itu menunjukkan bahwa bencana itu tidak selalu terjadi, apalagi disebutkan dalam sebagian hadis, ya, bahwa umat terdahulu itu adabnya disegerakan, sedangkan umat sekarang itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ditangguhkan sampai hari akhir. Nah, sehingga kemudian bencana ada yang terjadi, ya, kontan untuk mengganjar perbuatan maksiat yang terjadi, tapi ada kalanya tidak. Artinya ada kalanya Allah tidak menurunkan azab. Jadi itu taubat, berdoa, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini juga suatu hal yang sangat efeknya besar. Tidaklah suatu kaum yang di situ tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kecuali keburukan terjadi di situ. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa menolak bala juga. Ya, berdasarkan hadisnya. Jadi dalam hadis itu kami lupa redaksinya, ya. Jadi kalian tidak beramar ma'ruf atau nahi mungkar, ya, kecuali kalian akan tertimpa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di antaranya begitu. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu, ya, dan ketaatan tentunya. Karena tadi di antara penyebab bencana adalah maksiat, maka obatnya adalah ketaatan, ketakwaan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar juga, ada kaitannya juga, ya. Ini hadis dalam Riyadhus Shalihin, yakni bab an-nasihah, bab nasihat. Makanya di muqaddimah tadi kami awali dengan hadis ad-dinun nasihah, ya. Karena menyebutkan hadis tersebut, ya, Imam An-Nawawi. Sebelumnya dalam bab ini hanya beberapa sedikit saja hadisnya,
Ayatnya ada 3 kutipan ayat, kemudian ada 3 hadisnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ambil dari hadis yang utama dalam bab Riyadhus Shalihin tersebut. Tapi kami ambilkan dari kitab Imam An-Nawawi yang lain yang menjelaskan hadis tersebut, yaitu Arba'in Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah. Jadi tetap kajian kita Riyadhus Shalihin, tapi hadisnya juga dibahas di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Karena ini hadis yang sangat penting. Yakni tentang pentingnya nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Qulna, kami berkata, para sahabat ini ya, liman, untuk siapa Rasulullah? Nasihat untuk siapa maksudnya? Kemudian qala lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Nah, dalam hadis ini ada beberapa ungkapan, yaitu pertama adalah an-nasihah. Nasihah itu kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nasihat ya. Tapi sebetulnya terjemahan ini kami cek di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ternyata kurang mewakili. Karena nasihat itu ya ajakan ya, ucapan, ungkapan untuk agar orang tersebut baik. Tetapi kalau itu dicocokkan dengan hadis tadi, nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Apakah kita menasihati Allah dalam arti dalam bahasa Indonesia? Tidak. Tetapi nasihat itu dalam bahasa Arab ya, dan secara istilah di sini adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Apa itu? Yakni menghendaki kebaikan terhadap pihak yang dinasihati. Ini nasihat itu sebetulnya suatu sikap menghendaki kebaikan terhadap yang dinasihati. Jadi kalau kita punya anak, kita ingin menasihati anak kita, sebetulnya kita menghendaki kebaikan terhadap anak tersebut. Nah, itu nasihat itu artinya. Sehingga nasihat kepada Allah artinya kita menghendaki kebaikan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan tapi nanti ada penjelasan Allah mustaghnin an-nasihin nasihin. Ya, an-nushin nasihin. Dan Allah Maha Kaya dari Maha tidak membutuhkan nasihat atau maksud kebaikan orang-orang yang bermaksud kebaikan. Tetapi kita sebetulnya yang butuh, gitu ya. Jadi nasihat kepada Allah itu artinya apa? Ya. Nah, artinya nanti akan dijelaskan. Di sini al-musannif ya, pensyarah menyebutkan hadal haditsu min jawami'il kalimi alladhi ikhtassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim apa? Jawami'ul kalim yaitu ungkapan yang ringkas namun padat makna. Itu jawami'ul kalim. Itu adalah diantara sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama utitu jawami'al kalim atau kama qala Rasul. Aku telah diberi oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang padat ya, atau perkataan yang singkat namun maknanya banyak. Maknanya padat. Kan ada nih orang yang ngomongnya banyak tapi intinya sebetulnya secuil gitu. Ya, intinya sedikit ya. Dia ngomongnya ngalor ngidul. Ya. Nah, kan ada seperti itu. Tak ada omongnya biasa-biasa saja. Ini Rasulullah
omongannya singkat tetapi padat. Nah, di antara hadis yang menunjukkan beliau dikaruniai jawami'ul kalim ini adalah ad-dinun nasihah ini. Ya. Maka disebut oleh para ulama hadal hadis min jawami'il kalim, termasuk jawami' kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibaratun an kalimatin mujazah ishtamalat ala ma'anin katsirah. Itu tadi yang kami jelaskan. Hatta innana najid sa'irus sunani wa ahkamas syari'ati usulan wa furu'an dakhilatan tahtahu. Sampai-sampai kami menjumpai bahwa semua ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik usul maupun furu', baik pokok maupun cabang, ini termasuk di dalam hadis ini, termasuk dalam hadis ad-dinun nasihah ini. Ya. Kok bisa? Bagaimana nanti artinya kalau kita mau mendalami artinya? Nah, bal tahta kalimatin minhu wa hiya li kitabihi. Bahkan bisa terangkum dalam satu ungkapan, secuil ungkapan dari hadis itu. Tidak semua hadis, tapi satu ungkapan saja, yaitu wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Tapi nanti makna nasihat untuk kitabnya itu seperti apa? Kita akan jumpai nanti penjelasannya. Fa idza amana bihi wa amila bima tadammanahu ala ma yanbaghi fin nushi lahu. Ya, jika memang terhadap kitab ini kita beriman, membenarkan secara totalitas, ya, Al-Qur'anul Karim ini, dan mengamalkan apa yang menjadi isinya. Nah, ini yang berat, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Berarti kita harus paham, ya. Untuk bisa mengamalkan kan harus paham. Nah, proses memahami inilah kita melakukan mudzakarah, ya, ta'lim semacam ini, ya, sedikit demi sedikit kita nukilkan dari perkataan para ulama. Nah, jika mengamalkan serta mengimani tadi kitab Al-Quran ini, maka sudah cukup sebetulnya. Agama itu tidak lebih dari itu. Kalau mengamalkan hadis apa? Bukan di luar itu. Tidak. Dia termasuk mengamalkan Al-Quran. Jadi mengamalkan hadis itu termasuk mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, yang diperintahkan Rasulullah, yang dibawa Rasulullah, maka ambillah. Sedangkan yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah, itu adalah perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah. Jadi Al-Quran itu sudah cukup sebetulnya. Mengamalkan Al-Quran itu sudah mencakupi semua agama Islam, ya. Nah, faqad jama'a asy-syari'ata bi asriha. Maka sungguh, ya, mengamalkan Al-Quran ini, mengimani dan mengamalkan ini sudah meliputi semua syariat dalam Islam, ya, secara keseluruhan, bi asriha. Nah, baik. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya, ma farratna fil kitabi min syai', yaitu surat Al-An'am ayat 38. Kami tidak meninggalkan atau kami tidak melewatkan, ya, suatu apapun dari Al-Quran ini. Artinya tidak ada suatu perkara yang ada dalam kehidupan di dunia ini yang luput, ya, dari perhatian Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang tentunya penjelasnya hadis, ya. Karena tidak boleh memisahkan Al-Quran dan hadis. Memisahkannya akan menyebabkan kekufuran. Itu yang disebut dengan aliran ingkar sunnah. Aliran ingkar sunnah itu maunya hanya Al-Quran tok, hadis dibuang. Ini ingkar sunnah. Nauzubillahi min dzalik. Mereka kelompok kufur, kelompok kafir, karena mengingkari hadis Rasulullah secara keseluruhan, mengingkari hadis secara keseluruhan. Karena gak bisa mengamalkan Al-Quran tanpa hadis. Gimana mau sholat subuh tanpa hadis? Takbirnya, rukuknya, sujudnya, tuh semuanya hadis, ya.
Kalau sujud dan rukuk tanpa kaifiyat ya ada di dalam Al-Qur'an, warka'u ma'ar-raki'in, misalkan rukuklah, tapi bagaimana proses rukuknya berapa kali kan begitu tidak disebutkan. Baik. Jadi hadis ini menyebutkan jawami'ul kalim, ya, atau mengandung seluruh ajaran Islam, ya. Lalu kemudian bagaimana memahami nasihat kepada Allah? Nah, maka di sini disebutkan fiqhul hadis, pemahaman terhadap hadis Rasulullah tersebut. Nasihatul lillah yakun wa takunu bil imani billahi ta'ala. Jadi bagaimana kita menghendaki kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan mengimaninya. Jadi jangankan Allah, terhadap sesama kita, misalkan ada pasangan hidup kita atau istri kita atau suami kita, itu kita menghendaki kebaikan terhadap dia, tentu diawali dengan apa? Mencintai, menyayangi, kan begitu. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana? Yang mengimani dulu. Untuk mencintai kan mengimani. Gimana mencintai sesuatu yang dianggap tidak ada, kan mustahil. Nah, untuk bisa mencintai harus diimani dulu keberadaannya. Kalau suami istri kan wujudnya sudah ada, gak perlu diimani, sudah pasti adanya, kan begitu. Baru kemudian dicintai. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tidak semua orang bisa mengimani, karena tidak kasat mata untuk saat ini, gitu ya. Ya, tidak tampak oleh penglihatan manusia di dunia. Sampai-sampai Nabi Musa pun, ya, ingin melihat Allah, pingsan beliau di dalam Al-Qur'an. Ya, pingsan hanya karena gunungnya tidak kuat, ya, menahan, langsung meletus gunungnya itu. Beliau pingsan. Tidak kuat. Ya, mata manusia di dunia ini melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada, tidak terlihat atau belum terlihat, belum bisa terlihat, bukan berarti tidak ada, ya. Jadi Allah wujud itu sudah pasti. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa nafyi syirk wa nafyi syariki anhu, dan menafikan sekutu baginya. Jadi mengimani Allah, ya, sekaligus mengkafiri selain Allah, gitu ya. Jadi mengimani Allah saja sebagai sesembahan, sebagai pencipta, sebagai Rabb, gitu ya. Jadi menafikan semua syirik, ya, atau syuraka, yaitu sekutu-sekutu. Nah, karena ada kan percaya Allah tetapi percaya yang lain, kan begitu. Percaya Tuhan anak, misalkan begitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hanya percaya Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekaligus, ya, yang dituntut adalah percaya Allah Subhanahu wa taala sekaligus mentauhidkan. Nah, itu istilah lain, mentauhidkan. Qul huwallahu ahad, gitu ya. Wa tarkul ilhadi fi sifatihi, dan tidak mengingkari terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalangan awam, ya, itu paling tidak ada sekitar 13 sampai 20 sifat yang wajib untuk diketahui terlebih dahulu, ya, dan wajib diimani. Ya. Jadi bagi kalangan awam, bagi masyarakat awam. Adapun bagi para ulama, ya, yang mendalami lagi, maka akan menjumpai dalam hadis, dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya ada al-mudhik wal mubki, misalkan. Dialah zat yang menjadikan tertawa, dialah zat yang menjadikan orang menangis. Nah, itu adalah di antara sifat yang barangkali bagi kalangan awam belum sampai ke sana, begitu ya. Tapi untuk sahnya iman, ya, untuk sahnya iman, kan yang dibutuhkan itu
untuk kalangan awam agar sah imannya itu apa. Nah, di antara para ulama itu kemudian merumuskan apa sifat-sifat wajib yang ada dalam Al-Qur'an yang itu harus, ya, pertama harus dipahami secara baik oleh masyarakat umum. Ya, masyarakat umum itu maksudnya kalangan awam. Apa saja itu? Nah, di antaranya disebutkan itu kan wujud. Wujud itu berarti ada. Lawannya adam, tidak ada. Itu harus, ya. Kalau sifat ini diingkari ya sudah, ya, keluar dari Islam. Meskipun saya Muslim tapi tidak mengakui Allah wujud, tidak mengakui Allah ada. Kemudian qidam, ya. Qidam itu bersifat azali, tidak berawalan, ya. Tidak berawalan, tidak pernah mulai, tidak pernah mulai ada, tidak pernah. Ya. Jadi qidam, kemudian baqa. Baqa itu kekal. Kekal itu tidak pernah berakhir, tidak pernah selesai, tidak pernah tamat, gitu ya. Ya, tiada akhir. Jadi tiada awal, tiada akhir. Ya. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini apa? Bahasa surat Al-Ikhlasnya Allahus Samad. Ya. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala ini bukan karena yang lain. Ya. Bukan karena yang lain. Beda dengan eksistensi makhluk. Ya. Itu tergantung yang lain. Kan Allahus Samad artinya tempat bergantung semua makhluk. Nah, jadi Allah tempat bergantung dan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Qiyamuhu binafsihi. Ya. Qiyamuhu binafsihi, tidak pernah ada jeda, tidak pernah. Jadi dalam keberlangsungan adanya Allah itu tidak pernah ada jeda, di suatu masa tidak ada, itu tidak pernah. Selalu ada. Qiyamuhu binafsihi, ya. Eksistensinya, keberadaan dirinya tidak atas pengaruh oleh pihak lain, ya, tidak tergantung pada pihak lain, ya. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, itu kalau bahasa Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai', ya, tidak serupa dengan suatu apapun, ya. Jadi tidak boleh diserupakan dengan suatu apapun. Kemudian apa? Wahdaniyah, ya. Apa? Wahdaniyah, keesaan. Ya, Allahu ahad. Nah itu, qul huwallahu ahad, itu wahdaniyah. Ya. Jadi itu disarikan dari Al-Qur'an semua itu, ya. Jadi sifat-sifat yang biasanya dilantunkan itu, nah itu kalau difahami benar, nah itu sudah sah keimanan seseorang dengan persepsi kepada Allah seperti itu. Ya, keyakinannya kepada Allah seperti itu. Wahdaniyah, ya. Kemudian qudrah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekaligus menafikan sifat lawannya atau sifat kebalikannya dari awal tadi. Kalau wujud adam, kalau qidam berarti berawalan, nah, itu dinafikan. Kemudian baqa berarti berakhiran lawannya, nah, dinafikan. Mukhalafatul lil hawadis berarti dia syabihun lil hawadis, serupa dengan yang lain, nah, berarti dinafikan. Jadi sifat sebaliknya itu dinafikan, itu sifat wajib namanya. Ya. Kemudian apa lagi? Iradah, qudrah berarti maha kuasa, kebalikannya tidak maha kuasa. Nah, jadi kita mengisbat, ya, sifat maha kuasa kepada Allah sekaligus menafikan sifat tidak maha kuasa, ya. Kemudian iradah, maha berkehendak, ya, maha berkehendak. Kita mengisbat Allah maha berkehendak, menafikan sifat tidak berkehendak. Ya seperti benda mati berarti kalau nggak berkehendak, ya. Nah, iradah. Kemudian apa lagi? Ilmu. Nah, ilmu, maha tahu, berarti menafikan sifat jahal, bodoh, tidak tahu. Nah, kemudian sama, basar,
Maha mendengar, maha melihat berarti menafikan sifat tuli, sifat buta. Ya. Kalam, ya, bisa berfirman. Nah, menafikan sifat bisu. Nah, jadi itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib difahami, ya, untuk kalangan awam. Demi sahnya keimanan mereka. Jika masih ada bermasalah dengan sifat-sifat itu, ya, keimanannya, maka masih belum sah keimanannya. Maka harus dibenahi terlebih dahulu. Baik. Itu nasihat kepada Allah dengan tidak mengingkari sifat-sifatnya. Ya. Wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jamal wa wasafahu bi sifatil kamali wal jalal, dan mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan sekaligus sifat kemuliaan. Jadi kita anggapan kita kepada Allah nggak boleh ada naqs, ada sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ada sifat mustahil tadi, lawannya sifat wajib. Tetapi naqas dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Naqas itu kekurangan, ya. Ya, kekurangan. Tidak boleh menisbatkan kepada Allah sifat kekurangan, ya. Lalu kemudian wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, masih sama, wal ikhlas fi ibadatihi, dan di antara nasihat kepada Allah itu maksudnya adalah ikhlas dalam ibadah. Ya, artinya kita kalau ingin memperlakukan Allah dengan baik, kan begitu, nasihatkan begitu. Itu dalam beribadah, ya ibadah yang baik, kan begitu. Mempersembahkan persembahan yang baik. Kalau ibadahnya memerlukan ikhlas, ya secara niat ikhlas. Ya, tidak boleh ada unsur riya, tidak boleh ada unsur sombong, tidak boleh ada unsur yang lain keduniawian yang lain, gitu ya. Nah, ikhlas dalam ibadah. Wal qiyam bi ta'atihi wa tajannubi al ma'siyati. Jadi melaksanakan ketaatan kepadanya serta menjauhi maksiat, ya, durhaka. Wal hubbi wal bughdi fihi, serta mencintai serta marah, ya, fihi, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya marah kita dan cinta kita harus alasannya lillahi ta'ala. Marah kita kepada sesuatu dan cinta kita kepada sesuatu itu hanya alasannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manajemen cinta, manajemen marah ini. Jadi nggak boleh marah itu, ya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah dan cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Umar ibnul Khattab mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Habis mencium apa kata beliau? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Jika saja aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan pernah mencium kamu, gitu. Itu Umar bin Khattab. Artinya apa? Mencium Hajar Aswad itu kan sesuatu yang tabu kalau bukan diajarkan oleh Rasulullah. Masa mencium batu, ini ya? Masa mencium batu? Nah, kurang kerjaan apa mencium batu, kan begitu. Nah, tetapi karena ini diajarkan oleh Rasulullah, itu dia. Dia menciumnya ini beralasan, ya. Cintanya atau suka dalam mencium batu ini beralasan, yaitu alasannya karena ini sunnah Rasulullah, ini ajaran Islam. Nah, begitu. Yang pada asalnya mencium batu itu apa tuh mencium batu? Tetapi karena ini diajarkan oleh Rasulullah, ya, batunya juga bukan batu sembarang batu. Nah, maka kemudian menjadi
beliau mengikuti gitu ya. Umar bin Khattab jadi ikut. Nah, berarti cinta dan marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab itu luar biasa. Jika boleh ada nabi setelahku, kata Rasulullah, Umar bin Khattab ini yang pantas menjadi nabi, kata Rasulullah. Masya Allah. Baik, itu kaitannya dengan nasihat kepada Allah, ya, nasihat kepada Allah. Wan nasihatu li kitabillah, lalu nasihat kepada kitabnya bagaimana? Wa takunu bil imani bil kutubis samawiyatil munazzalah kulliha, ya. Yaitu dengan mengimani semua kitab-kitab samawi, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah maksudnya, yaitu Al-Quran, ya, kitab kita tentunya, lalu kemudian kitab-kitab umat sebelum kita, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan kemudian ada Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, itu adalah kitab-kitab dan suhuf yang kita mengimaninya karena dicantumkan dalam Al-Quran, ya. Karena keimanan kita kepada Al-Quran. Kalau sampai kita mengingkari salah satu saja, sebagian saja, apalagi semuanya, nah, itu bisa membatalkan keislaman. Karena ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala secara qat'i. Apakah Injil yang ada sekarang? Apakah Injil yang ada sekarang? Nah, jadi mengimani Injil yang ada sekarang itu ada penjelasan lebih rincinya, ya. Karena tidak apa-apa ya ini ya. Karena Injil yang ada sekarang ini sudah mengalami distorsi, ya, sudah mengalami perubahan, maka mengimaninya perlu ada rincian di situ. Dijelaskan oleh sebagian ulama yang menjelaskan ini, bahwa apabila Injil tersebut, bagian Injil tersebut sama dengan yang dijelaskan dalam Islam, maka masih menganggap itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memperlakukan Injil itu nggak boleh sembarangan, karena masih terkandung bagian yang masih sesuai, masih sama dengan apa yang diinformasikan dalam Al-Quran. Adapun yang bertentangan maka harus diingkari, ya, diingkari sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita belum tahu apakah itu ada atau tidak dan tidak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, misalkan disebutkan nama-nama nabi di zaman lalu yang tidak termasuk disebutkan dalam Al-Quran, misalkan siapa, Yeremia atau Yehezkel, ya, Yesua, ya, yang itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya, kita tawakuf. Tawakuf itu tidak mengisbat, tidak membenarkan, dan tidak mengingkari, artinya abstain. Nah, itu sikap kita. Jadi ada bagian Injil yang kita benarkan, ada bagian Injil yang kita ingkari, ada bagian Injil yang kita abstain, tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Nah, jadi mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran sekaligus mengimani Al-Quran itu nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani Al-Quran sebagai khatim, yaitu sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Wa huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah yang mu'jiz, yang mengandung aspek mukjizat, ya. Beda dengan kalam-kalam Allah sebelumnya yang tidak mengandung unsur i'jaz. Jadi seperti Taurat, Injil, Zabur itu tidak disebut sebagai mukjizat nabi-nabi yang membawanya, kan? Tetapi Al-Quran ini adalah mukjizat, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang sampai saat ini dan sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa menandinginya.
yang membuat yang serupa dengannya walaupun 10 ayat saja nggak akan ada. Ya. Dan diantara nasihat kepada kitab Allah juga menghafalkannya, wa hifzuhu fis suduri was sutur, dan melestarikannya. Jadi menghafalkannya, ya, menghafalkannya. Hukum menghafalkan Al-Quran itu apa, Pak? Hukum menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah harus ada di setiap masa. Nggak boleh ada masa kosong dari hafid Al-Quran, nggak boleh. Ya, karena itu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran lah dengan menghafal. Sedangkan bagi seluruh umat Islam yang wajib adalah menghafal surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sholat tidak sah kalau tanpa Al-Fatihah. Maka wajib ain, ya, kalau surat Al-Fatihah wajib ain. Ya, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau seluruh Al-Quran fardu kifayah. Kalau surat Al-Fatihah fardu ain. Kalau menghafalkan selebihnya daripada surat Al-Fatihah sementara sudah ada hafid Al-Quran, gimana? Hukumnya apa? Ini sudah ada tuh hafid Al-Quran, ya. Kita, ya, ingin melebihkan hafalan kita tidak hanya sekedar Al-Fatihah, ya. Nah, itu mengambil hukum apa itu? Apakah sunnah ataukah ikut fardu kifayah? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Apakah itu masuknya sunnah karena sudah ada yang hafal, ataukah dia ikut ke dalam golongan fardu kifayah karena berusaha menghafalkan, ya. Jadi semoga husnudzon kita masuk ke dalam fardu kifayah. Artinya apa? Artinya mendapatkan pahala fardu. Pahala fardu itu kan lebih besar daripada pahala sunnah. Itu yang menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena dia masih termasuk orang yang berusaha menjaga atau berusaha melestarikan, sehingga dia mengambil hukum orang-orang yang sudah hafal, gitu ya. Jadi itu untuk memotivasi orang menghafal Al-Quran adalah karena sunnah hukumnya fardu kifayah. Jadi itu menghafal Al-Quran. Sedangkan mengamalkannya, wal amalu bihi. Nah, ini yang sangat penting, ya. Jadi bukan sekadar menghafal, nasihat kepada Al-Quran juga dengan mengamalkannya. Jadi memperlakukan baik Al-Quran ini bagaimana? Sebetulnya banyak sekali, ya. Adab terhadap mushaf itu juga nasihat terhadap Al-Quran. Adab terhadap mushaf. Jadi adab kita kepada mushaf ketika membawa, apakah seperti buku di cengkeweng begini, ya, kemudian ditaruhnya di lantai misalkan, atau yang lain. Nah, itu ada adab. Tidak boleh, ya, tidak boleh merendahkan kedudukan Al-Quran dalam hal ini mushaf, ya. Jadi yang tertulis itu namanya mushaf. Ya, mushaf Al-Quran. Al-Qurannya sendiri itu apa? Al-Quran sendiri itu adalah kalamullah, ya, firman-Nya Allah yang tertulis di dalam kertas, yang terkumpul dalam satu, disebut mushaf. Nah, ketika membahas apa saja yang tidak boleh bagi orang yang muhdis, berhadas kecil, termasuk berhadas besar, adalah menyentuh mushaf. Bukan menyentuh Al-Quran, ya. Menyentuh mushaf, ya. Karena Al-Quran itu kan fi lauhil mahfud, di lauhil mahfud, ya. Secara apa? Hakikat Al-Quran itu sendiri adalah kalam, ya, ucapan. Nah, sedangkan yang ada di kertas ini adalah tulisan atas kalam tersebut. Ya, seperti saya berbicara begini adalah kalam, tapi setelah direkam ini, ini semacam catatan. Nah, gitu. Nah, perlakuan terhadap rekaman bagaimana? Semacam itulah. Ya.
Perlakuan terhadap mushaf dari kalam Allah bagaimana? Nah, ini kalam Allah ya, yang kemudian disebut juga dengan kitabullah. Kemudian mentadabburi ayatnya juga termasuk ya, wa bitadabburi ma'anihi wa tafahumi ayatihi. Ya, mentadabburi dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa tafaqquhi wal amal, dan bertafaqquh ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian nasihat yang berikutnya, wan nasiha li Rasulillahi, nasihat untuk Rasulullah. Itu apa maksudnya? Pertama adalah bitasdiqi risalatihi wal imani bi jami'i ma ja'a bihi min Qur'anin wa sunnatin, yaitu meyakini kerasulan beliau. Jangan sampai ragu sedikit pun. Meyakini kerasulan beliau, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia terpilih yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul ya, nadhirau wa basyira ya, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh manusia. Wal iman bi jami'i ma ja'a bihi, dan mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah ya, min Qur'anin wa sunnatin, baik itu berupa Al-Qur'an tadi maupun sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah ya. Wa kama takunu bi mahabbatihi wa ta'atihi, dan juga termasuk nasihat kepada Rasulullah itu adalah mahabbah ya, bagaimana kita cinta terhadap Rasulullah ya, dan ta'ah, bagaimana taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mahabbah, termasuk adab kita kepada beliau. Adab kita kepada beliau apa? Ketika diucapkan nama beliau, diantaranya kita sholawat ya. Dan sholawat itu bagaimana redaksinya? Allahumma sholli alaihi, begitu? Allahumma sholli alaihi diantaranya. Tetapi akmal atau ala wajhil kamil itu adalah sholawat dan salam, dua ini ya. Paling tidak Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Allahumma sholli alaihi sudah sholawat, tetapi kurang, masih kurang. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ya. Ada lagi kitab nanti, kitab beliau. Ini kan kitab Arba'in Nawawiyah yang kita bahas, biasanya kan tebel, saya bawa tebel-tebel itu Riyadus Salihin. Ada nanti kitab beliau lagi, kitab Al-Adhkar, tentang zikir-zikir, termasuk adab-adab, termasuk ucapan-ucapan. Dan dalam hal ini terkait sholawat, beliau menjelaskan sholawat itu lengkapnya adalah dengan salam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makanya ungkapan setelah menyebut nama beliau kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sallallahu alaihi saja, tetapi ada wasallam. Di salawat beliau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Biasanya kalau di masyarakat kita biasanya kalau disebutkan salawat, khatib bersalawat itu kan dikasih waktu jeda untuk dijawab oleh para jamaah ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, dikasih jeda untuk dijawab Allahumma sholli wa sallim alaihi ya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, misalkan begitu. Nah, itu diantara adab terhadap beliau. Jadi ketika disebut nama beliau, maka dijawab dengan salawat. Itu nasihat kepada Rasulullah. Kemudian nasihat kepada a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin ya, para pemimpin kaum muslimin. Nah, ini nasihatnya adalah wajib untuk kemudian menaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada mereka selama mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tajiba ta'atuhum. Qala Allah taala wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Nah ini di surat An-Nisa ayat 59 ini, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan beserta ulil amri minkum, yaitu para pemimpin dari kalangan kalian. Dari kalangan kalian meniscayakan pemimpin muslim, ya, berarti pemimpin muslim. Selama ada minkum itu baik dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran, maksudnya ketika dia dari kalangan muslim, ya. Wa ulil amri minkum artinya dan para pemimpin yang dia muslim, ya. Nah maka taat kepada mereka itu tidak mutlak, ya, melainkan selama mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dan tidak boleh taat dalam kemaksiatan, ya. Bagaimana taat kemaksiatan itu? Yaitu ketika memerintahkan pada keharaman atau melarang dari kewajiban. Nah, itu tidak boleh ditaati, ya. Tapi selama perintahnya itu terkait sesuatu yang diwajibkan, ya, dibolehkan, disunahkan, boleh, ya. Tetapi kalau memerintahkan keharaman, tidak boleh ditaati, bahkan haram ditaati. Jangankan pemimpin, orang tua saja, ya, itu tidak boleh ditaati selama ketika memerintahkan pada kekufuran atau kemaksiatan. Lalu termasuk nasihat kepada mereka adalah dakwatuhum ilal hukmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih akbaru wa a'zam, yaitu menyeru mereka untuk berhukum dengan hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Nah ini juga termasuk nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, yaitu menasihati mereka, menyeru mereka, mengajak mereka untuk menerapkan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Dan ini adalah nasihat yang paling akbar wa a'zam, kata beliau, nasihat yang paling utama terhadap mereka, karena kemaslahatan di dunia dan akhirat ini, ya, hanya ada pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penjelasan Ibnu Khaldun dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun, jadi ada kepemimpinan yang sifatnya itu maliki atau mulki, ya, dan dia hanya untuk nafsu syahwat berkuasa saja orientasinya, ya. Jadi ada kepemimpinan yang sifatnya mulki tadi, yang orientasi kepemimpinannya atau kekuasaannya itu hanya untuk memenuhi nafsu syahwat berkuasa, untuk berkuasa. Lalu kemudian ada yang sifatnya siasi, ya, hanya mengurus urusan di dunia. Nah, itu semuanya diukur dengan maslahat menurut akal manusia. Nah, dan yang terakhir kata beliau ada khilafah, ya, beliau sebutkan khilafah begitu, atau disebut imamah juga boleh. Nah itu yang orientasinya bukan hanya di dunia kemaslahatannya, tapi kemaslahatan di akhirat juga. Nah itu yang terakhir, itulah yang dengan menerapkan hukum-hukum Allah. Sedangkan yang siasi tadi menerapkan hukum-hukum yang menurut logika itu maslahat, ya, sama seperti bikin undang-undang, ya, dikiranya maslahat di dunia, gak sampai menjangkau di akhirat nanti maslahat atau tidak, atau bahkan tidak memperdulikan apakah di akhirat maslahat atau tidak. Itu namanya kekuasaan yang siasi tadi, itu sebatas mengurus urusan di dunia. Nah, parahnya itu yang pertama tadi itu, berkuasa, ya, untuk memenuhi syahwat dalam berkuasa. Ya kalau kolaborasi antara pertama dan kedua ini juga bahaya juga. Jadi kepada masyarakat ini seolah-olah baik, kan begitu. Demokrasi itu kan anggapannya masyarakat baik, kebanyakan masyarakat menganggap baik, ya. Itu pengaturan secara siasi saja, bahwa semua berdasarkan kesepakatan dan lain sebagainya, tidak memperhitungkan apakah yang disepakati itu melanggar syariat atau tidak, apakah nanti masalah di akhirat atau tidak, itu tanpa memperhitungkan. Nah, maka
ini tadi nasihat kepada penguasa termasuk adalah mengajak mereka untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa lagi terkait adab nasihat ya. Ya, kami cukupkan dulu penjelasan kami dalam hadis terkait nasihat ini. Monggo jika ingin ada yang ditanyakan. Nggih, monggo dulu, dengan dulu. Tapi di HP itu kan apa bisa bermusyawarah. Di HP kan ada untuk aplikasi Al-Quran. Nggih. Aplikasi Al-Quran dihukumi mushaf juga jika dia dinyalakan. Jika dia dinyalakan dihukumi mushaf juga. Jadi aplikasi itu sifatnya kan software ya, atau apa program yang baru muncul kalau ditutul atau di on kan. Nah, maka kalau di on kan itu hukumnya mengikuti hukum mushaf. Bagi orang berhadas nggak boleh menyentuh layarnya itu, nggak boleh membawa ke kamar mandi, ya nggak boleh dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi mati, ya tidak dinyalakan, tidak dibuka aplikasinya, boleh disentuh layarnya, boleh dibawa masuk kamar mandi. Ya. Misalkan kalau ke terminal gitu kan, bawa tas-tasnya begitu. Bawa masuk kamar mandi biar aman ya. Itu boleh kalau tidak sedang dinyalakan. Jadi begitu. Enggak, yang lain tadi. Bagaimana di kalangan awam itu bahwa melakukan syariat itu masih jauh dari kesempurnaan. Artinya masih sedikit. Ada anggapan ada orang yang melakukan lebih dari syariat. Seperti orang-orang makrifat, itu bagaimana? Okay. Jadi syariat ya, syariat itu terbagi-bagi sebetulnya banyak. Ya. Ada yang fardu ain pun ada terbagi lagi apakah dia ilmul hal atau bukan. Ilmul hal itu yang saat ini dialami atau tidak. Ya. Haji itu fardu ain. Tapi tidak semua orang mengalaminya. Artinya tidak semua orang wajib haji. Bagi yang mampu saja kan, atau bagi yang sehat saja yang wajib itu. Jadi masih terbagi lagi. Selama seorang muslim tadi itu memenuhi fardu ain yang itu sifatnya adalah ilmul hal, sesuatu yang sedang dialami, ya, maka itu sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dia. Tapi dia juga melihat hal yang lain, misalkan fardu kifayah, ya, fardu kifayah yang harus juga dilaksanakan atau didakwahkan lah paling tidak kalau belum terlaksana. Itu juga termasuk. Jadi tidak terlalu memberatkan sebetulnya. Ya, artinya kalangan masyarakat awam itu ya paling tidak tahu itu, ya. Paling tidak tahu. Lalu kemudian terkait ilmu yang tingkatannya ma'rifat, hakikat kan begitu. Nah, ini sebetulnya terkait tasawuf. Ya, tasawuf itu khulusul bawatin. Ya, bagaimana batin kita ini suci. Bagaimana mensucikan batin kita dari hal-hal yang merusak. Itu sebetulnya tasawuf sudah. Tasawuf itu tidak perlu dengan istilah-istilah ma'rifat hakikat begitu sebetulnya. Para sahabat itu sudah bertasawuf, ya. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu ya hanya ada Allah saja di dalam batinnya. Itu tasawuf. Hanya ada Allah saja di dalam hatinya. Itu tasawuf. Ya. Tetapi untuk ke sana itu harus namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan terus, berproses. Gak bisa instan, tiba-tiba hanya Allah saja, tidak. Untuk bisa ikhlas itu pun harus latihan. Setiap amal kita harus mujahadah, berusaha keras untuk ikhlas kan begitu. Ya, karena busitan-busitan ini sering muncul juga.
Nah, maka berusaha keras bagaimana agar ikhlas. Ketika mulai tidak ikhlas, kembali lagi, begitu. Selalu begitu. Namanya mujahadah itu namanya. Dan itu tidak akan ada akhirnya. Imam Ali karramallahu wajhah juga pernah diuji Rasulullah kan. Ya, mau diberi surbannya Rasulullah kan gitu. Salat, ternyata dari salatnya itu tidak khusyuk gitu karena memikirkan surban yang mau diberikan oleh Rasul. Itu kelas beliau ya. Bukan berarti kita memaklumi ketidakkhusyuan kita, tidak, tapi harus mujahadah semua kita. Ya, tidak terkecuali. Semua kita wajib bermujahadah atau berusaha untuk terus ya lurus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tasawuf ya, hakikat tasawuf di situ. Tasawuf dengan syariat apakah berbeda atau terpisah? Tidak terpisah ya. Justru orang yang mengatakan tasawuf dan sudah melebihi level syariat dan kemudian tidak terikat dengan syariat, ini sesat. Ini sesat ya. Karena tasawuf dengan syariat ini nggak boleh dipisah. Orang tasawuf dalam bersyariat, tidak boleh orang tasawuf lafaz sudah tidak bersyariat. Bahkan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya, ulama Nusantara yang mendunia itu, dalam kitab Nihayatuz Zain, kalau ada orang ya, dalam pembahasan sholat ya, kalau ada orang yang mengaku dia dalam derajat yang sudah tidak terikat dengan kewajiban sholat, maka hukumannya mati. Hukuman mati. Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten dalam kitab yang banyak dikaji di pesantren, yaitu kitab Nihayatuz Zain, syarah untuk kitab Qurratul Ain fi Muhammadiddin. Baik, ngoten nggih. Jadi kita semuanya ya harus ma'rifat. Ma'rifatullah itu kan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, bertasawuf, berusaha ikhlas, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, oke, sampun nggih. Semoga kita semua menjadi mutasawwifin haqqan ya, mutasawwifin yang sebenarnya, tasawuf yang sebenarnya. Yang kita diberi istiqamah dalam ketaatan terhadap syariat Allah dan keimanannya tentunya, dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana wa ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al al-jannata hiya darana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.